KPU Kota Padang Panjang laksanakan pemusnahan kelengkapan TPS Pemilu 2024. Padang Panjang, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Padang Panjang melaksanakan pemusnahan kelengkapan habis pakai tempat pemungutan suara TPS pada pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Selasa, 3 Februari tahun 2026 sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia nomor 254 RT.013 SD Mei tahun 2026 tanggal 28 Januari tahun 2026 tentang persetujuan pemusnahan barabege persediaan non-arsip pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 pada 44 satuan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Kelengkapan yang dimusnahkan berupa plastik bekas, sobekan kertas bekas, serta sobekan sampul bekas yang telah digunakan selama tahapan pemilu dan pemilihan. Pemusnahan dilakukan dengan cara pembakaran yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Kota Padang Panjang sebagai bentuk penertiban arsip serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan perlengkapan pasca pemilu. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran KPU Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang, serta Polres Padang Panjang sebagai bentuk transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan pemusnahan. KPU Kota Padang Panjang laksanakan pemusnahan kelengkapan TPS, pemilu, dan pemilihan tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dan penertiban administrasi. Padang Panjang, Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Padang P melaksanakan kegiatan pemusnahan kelengkapan tempat pemungutan suara TPS yang bersifat habis pakai pada pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Selasa 3 Februari tahun 2026, kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pasca pemilu yang bertujuan untuk memastikan tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan barang milik negara, serta pencegahan potensi penyalahgunaan perlengkapan pemilu setelah seluruh rangkaian tahapan pemilu dan pemilihan dinyatakan selesai. Pemusnahan kelengkapan TPS ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 254 RT.013 SD Mei tahun 2026 tanggal 28 Januari tahun 2026 tentang persetujuan pemusnahan barang persediaan non-arsip pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 pada 4 satuan kerja KPU di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya KPU Kota Padang Panjang. Surat tersebut menjadi dasar hukum dan administratif bagi KPU daerah untuk melakukan pemusnahan terhadap barang persediaan yang tidak lagi memiliki nilai guna, baik secara fungsional maupun administratif. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan berintegritas, KPU memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan secara langsung, tetapi juga dalam mengelola seluruh aspek pendukungnya, termasuk pengelolaan logistik dan perlengkapan pemilu. Oleh karena itu, kegiatan pemusnahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban akhir. Latar belakang pemusnahan kelengkapan TPS. Kelengkapan TPS merupakan barang persediaan yang digunakan secara langsung pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara. Kelengkapan tersebut meliputi berbagai material yang bersifat habis pakai, seperti plastik pembungkus, kertas pendukung, serta sampul atau kemasan yang digunakan untuk keperluan administrasi di TPS
barang-barang tersebut dirancang untuk sekali pakai dan tidak dapat digunakan kembali pada pemilu berikutnya, baik karena alasan teknis, keamanan, maupun regulasi. Pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024, seluruh tahapan telah selesai dilaksanakan. Mulai dari pemungutan suara, rekapitulasi hasil, penetapan hasil pemilu, hingga penyelesaian sengketa dan evaluasi internal. Dengan berakhirnya seluruh tahapan tersebut, maka perlengkapan TPS yang bersifat habis pakai tidak lagi memiliki nilai guna operasional. Menyimpan barang-barang tersebut dalam jangka waktu lama justru berpotensi menimbulkan persoalan, baik dari sisi pengelolaan arsip, efisiensi, ruang penyimpanan, maupun risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan internal KPU, dilakukanlah proses pemusnahan terhadap barang persediaan non-arsip. Pemusnahan ini juga sejalan dengan prinsip pengelolaan barang milik negara BUMN yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dasar hukum dan prinsip pelaksanaan pemusnahan kelengkapan TPS pemilu dan pemilihan tahun 2024 oleh KPU Kota Padang Panjang didasarkan pada sejumlah ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku. Selain surat persetujuan dari KPU Republik Indonesia, kegiatan ini juga mengacu pada regulasi terkait pengelolaan barang persediaan, arsip, serta tata kelola keuangan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, KPU diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap barang yang dibiayai oleh negara digunakan sesuai peruntukannya dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Barang persediaan yang tidak lagi digunakan harus diperlakukan sesuai prosedur, salah satunya melalui pemusnahan, agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara atau persoalan hukum di kemudian hari. Prinsip transparansi menjadi salah satu landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oleh sebab itu, pemusnahan tidak dilakukan secara tertutup, melainkan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pengawas pemilu dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, proses pemusnahan dapat disaksikan secara langsung dan dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis kelengkapan TPS yang dimusnahkan. Adapun kelengkapan TPS yang dimusnahkan dalam kegiatan ini terdiri dari barang-barang persediaan yang telah digunakan selama tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Barang-barang tersebut antara lain berupa plastik bekas, sobekan kertas bekas, serta sobekan sampul bekas. Plastik bekas yang dimusnahkan umumnya berasal dari pembungkus logistik dan perlengkapan TPS, seperti pembungkus surat suara, formulir, atau perlengkapan administrasi lainnya. Plastik-plastik tersebut tidak dapat digunakan kembali karena telah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas setelah digunakan di lapangan. Sobekan kertas bekas merupakan sisa dari penggunaan formulir, catatan administratif, atau kertas pendukung lain yang tidak termasuk dalam kategori arsip. Kertas-kertas ini telah kehilangan nilai administrasi dan tidak memiliki relevansi hukum setelah seluruh tahapan pemilu selesai. Sementara itu, sobekan sampul bekas berasal dari kemasan atau pelindung dokumen yang digunakan selama proses distribusi dan penggunaan perlengkapan TPS. Sampul-sampul tersebut juga tidak lagi memiliki nilai guna dan berpotensi disalahgunakan apabila tidak dimusnahkan secara tepat. Metode pemusnahan dan lokasi pelaksanaan. Pemusnahan kelengkapan TPS dilakukan dengan metode pembakaran yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Kota Padang Panjang. Metode ini dipilih karena dinilai efektif dan efisien untuk memusnahkan barang-barang persediaan yang bersifat habis pakai dan tidak termasuk arsip. Pembakaran dilakukan dengan pengawasan ketat dan memperhatikan aspek keamanan serta ketertiban lingkungan. KPU Kota Padang Panjang memastikan bahwa proses pembakaran tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemusnahan di lingkungan kantor KPU juga dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan dokumentasi kegiatan. Dengan demikian,
seluruh proses dapat dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban administrasi pasca pemilu, kehadiran unsur pengawasan dan transparansi sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan pemusnahan ini dihadiri oleh jajaran KPU Kota Padang Panjang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Padang Panjang, serta perwakilan dari Kepolisian Resor Polres Padang Panjang. Kehadiran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki arti penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pemusnahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Bawaslu turut memastikan bahwa barang yang dimusnahkan benar-benar merupakan barang persediaan non-arsip dan tidak memiliki nilai hukum. Sementara itu, kehadiran Polres Padang Panjang menjadi bagian dari upaya pengamanan dan pengawasan dari sisi penegakan hukum dengan keterlibatan aparat kepolisian. Proses pemusnahan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan terhindar dari potensi gangguan atau penyalahgunaan. Keterlibatan berbagai unsur ini mencerminkan sinergi antar lembaga dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu tidak hanya pada saat tahapan utama berlangsung, tetapi juga pada fase pasca pemilu. Makna strategis pemusnahan pasca pemilu. Pemusnahan kelengkapan TPS pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 memiliki makna strategis dalam konteks tata kelola pemilu yang berkelanjutan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa KPU tidak hanya berfokus pada hasil pemilu, tetapi juga pada proses dan pertanggungjawaban administratif secara menyeluruh. Dengan melakukan pemusnahan secara terbuka dan sesuai prosedur, KPU Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya terhadap prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, pemusnahan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan perlengkapan pemilu di luar kepentingan resmi. Barang-barang yang menyerupai perlengkapan pemilu, apabila tidak dimusnahkan, berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan demokrasi dan mencederai kepercayaan masyarakat. Penutup, melalui kegiatan pemusnahan kelengkapan TPS pemilu dan pemilihan tahun 2024, KPU Kota Padang Panjang menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu secara bertanggung jawab. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa setiap proses dalam penyelenggaraan pemilu, sekecil apapun, memiliki arti penting dalam menjaga integritas demokrasi. Kedepan, KPU Kota Padang Panjang berharap praktik pengelolaan logistik dan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu di masa mendatang dapat berjalan semakin profesional, berintegritas, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.